Nih kalau ada duit nih, kita modifikasi nih studio. Wah, kita ganti warna-warna emas. Sofanya kita ganti yang pakai kayak kerajaan-kerajaan gitu. Wah, tuh pohonnya juga. Pohonnya kita ganti pakai pohon duit. Bagus nih kalau bisa pakai pohon duit nih. Pagi ngapain angkat-angkat pohon segala? Ini Bersih pohon. saya lagi mikirin kalau studio ini kita renovasi. Direnovasi. Pakai warna emas, sofanya tinggi-tinggi gitu ya kan, yang bagus-bagus gitu. Bagus juga sih Bagus sebenarnya. kan? Sofanya baru gitu segala macam. Pohon-pohonnya ganti pohon asli. Ganti pohon duit. Oh, pohon duit. Main-main itu. Iya kan? Tapi hati-hati Mas Fadli. Kenapa, Bang? Kalau kita berpikir sesuatu angan-angan sampai gila karena harta, nah itu bahaya sekali itu. Wah, Jangan sampai kayak tema kita hari ini. Emang temanya apa? Temanya bagus hari ini Apa nih. tuh, Syam? Jangan tertipu dengan harta. Wow. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini senang banget kita ketemu lagi di Islami Tinda. Tapi sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, saya mau ajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan. Ada ibu jual ginjal demi hutang anaknya. Ini dia tayangannya. Tangis Eni Ekawati 59 tahun pecah saat menjalani pemeriksaan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tuban, Senin siang. Air mata warga Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban ini tidak henti-hentinya menetes saat menceritakan masalah keuangan yang dialami. Bahkan, hampir setiap hari rumahnya didatangi penagih hutang. Sebelumnya Eni nekat menjual ginjalnya kepada pengguna jalan di Jalan Lukman Hakim. Untuk menarik perhatian masyarakat, janda 3 anak ini membentangkan spanduk bertuliskan jual ginjal. Namun aksinya terhenti setelah diamankan petugas Satpol PP. Eni kemudian dibawa ke kantor dinas sosial untuk dimintai keterangan. Kepada petugas, Eni mengaku nekat menjual ginjal karena butuh uang. Sang anak terlilit hutang hampir mencapai 200 juta rupiah karena kalah main judi online dan tertipu investasi bodong. Ini dia Allahu Ustaz Syam. Akbar. Saking sayangnya orang tua sama anak berkorban apapun demi anaknya. Sampai kapanpun. Ginjalnya mau dijual untuk bayar utang anak. Sampai kapanpun seorang ibu pasti sangat sayang terhadap anaknya secara normal gitu ya. Orang tua yang normal pasti sangat sayang, sangat cinta kepada anaknya, bahkan mengorbankan. Itu udah kan mengorbankan nyawanya itu. Kenapa? Karena belum tentu setelah diambil ginjalnya satu, belum tentu dia hidup secara normal setelah itu. Belum tentu dia sehat setelah itu. Jadi apapun dikorbankan orang tua untuk anaknya. Nah ini buat teman-teman sekalian, subhanallah, jangan pernah tertipu dengan pinjaman yang tidak berdasarkan sesuatu yang kuat nih. Betul. Jadi misalnya badan hukumnya, OJK-nya segala macam, atau syar'inya sebagai seorang yang beriman, kita lihat dulu nih mengandung ribanya apa segala macam, kita harus perhatikan itu. Karena bahaya banget tuh, udah terlilit hutang, bahayanya ada, udah hutang kepada orang lain, mengorbankan orang tua, mengorbankan diri sendiri, tentu saja anaknya lebih pusing daripada orang tuanya. Iya. Kalau orang tuanya udah sampai jual ginjal, anaknya wallahu alam udah ngapain Iya gitu pasti ya. udah hidup ini kejar-kejar terus sama orang kan. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Gelisah di malam hari, hina di Nah, siang hari. bener. Karena pasti gara-gara seperti ini bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain. Betul. Nah ini buat jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya, perlu kita ingat, siapa sih yang nggak mau harta? Kalau kita ngomongin harta pasti pengen banget kayak Pasti. 7 turunan 8 tanjakan gitu ya, nggak bisa habis ya kan. Biar nggak bisa habis. Tapi kita apa bisa gitu ya kan. Nah kita berpikir lagi sama kita nih, atau mungkin mengukur diri. Makanya hari ini kita bahas, temanya luar biasa buat sama-sama kita pelajarin. Temanya adalah jangan tertipu dengan harta. Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi nih ya mendengarkan tausiah dari guru kita, saya akan mengajak kembali melihat sebuah video tayangan tentang video tayangan akibat gila harta. Nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya nih. Pada Senin sore, Majelis Hakim menilai pria asal Medan ini terbukti melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam program investasi di aplikasi Binomo hingga menimbulkan kerugian para trader hingga puluhan miliar rupiah.
Ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut tindakan yang telah dilakukan para korban juga termasuk dalam tindak kejahatan perjudian karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Astagfirullahaladzim, tergiur. Ini dia yang kemarin semenjak itu ramai banget Ustaz Syam. Jadi banyak korbannya. Dan Bener. kita berharap aja semoga jamaah ini lebih cerdas lagi dalam memilih investasi segala macam supaya nggak ada lagi korban seperti ini, Mas Fadli. Bener, makanya banyak banget orang tuh gampang banget tertarik dengan investasi yang duitnya tuh bisa kembali cepat bahkan berlipat-lipat. Allahu Nah, Akbar. tapi katanya nih, katanya saya belum tahu juga nih, guru kita Ustadz Ahmad Ridwan nih. Katanya kalau kita minjamin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu katanya bisa lebih menjanjikan. Tapi konsepnya seperti apa saya masih belum paham nih. Ustadz Air mau izin penjelasannya nih. Izin Mas Silakan. Syam, Bang Fadli, Ustaz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Jadi kalau kita bicara tentang harta tadi, dari awal dibilang jangan tertipu dengan harta. Harta itu kan apa sih sebenarnya secara definisi? Ma yamilu ilaihil insan bit-tab, yaitu ada kecenderungan secara tabiat manusia kepadanya. Itu disebut dengan harta. Nah, maka Islam tidak pernah meninggalkan satu pun bahasan kecuali dia membahasnya secara mendetail dan serius. Termasuk dengan harta. Karenanya dari mana ke mananya ini dibahas. Min aina iktasabahu fima anfaqahu. Dari mana dia dapat, kemana dia infakkan. Sekarang ada ayat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid ayat 11. Nah, apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapapun orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka baginya adalah balasan berlipat-lipat, walahu ajrun karim, dan baginya juga pahala yang sangat mulia untuknya. Ayat ini kata Ibnu Mas'ud adalah turun kepada Abu Dahdah. Dulu waktu dia pernah bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Kemudian ia mengambil tangan Rasulullah SAW dan dia berkata, 600 pohon kurma ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abu Dahdah. Maka Rasulullah merespon, ya Allah, bagi Abu Dahdah kelak adalah semisalnya atau lebih baik dari yang dia berikan di surga kelak. Nah, tentang hadis dan ayat ini, Umar pernah berkata bahwa yang dimaksud man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana itu adalah man anfaqa fi sabilillah. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Artinya meminjamkan kepada Allah itu menginfakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Umar mengatakan ai man anfaqa iyalahu, yaitu siapapun yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Was sahih, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Quran Al-Azim, yang benar, yang tepat adalah hadhil ayah ala wajhil umum, yaitu bersifat umum. Baik itu dia pinjamkan kepada orang yang membutuhkan, dia donasikan, termasuk misalkan untuk saudara-saudara kita yang kena musibah, atau dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pembangunan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, sosial dan sebagainya, atau untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu dai-dai dan sebagainya, atau itu tadi yang dikatakan bahwa dia infakkan untuk keluarganya. Kan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar, bagaimana ini aku infakkan? Terus dia merinci, ya Rasulullah, kalau ini aku infakkan di jalan Allah gimana? Ya Rasulullah, kalau ini, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan dalam statement akhirnya, 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu itu lebih baik daripada kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Allah butuh pinjaman gitu. Allah kan Rabbul Alamin, mana mungkin minjam, ya kan gitu. Betul, Maksudnya kalaupun kita mau meminjamkan kepada seseorang, dipinjamkan secara qardul hasan, tidak ada unsur ribawi di dalamnya, tidak ada unsur mencekik, tidak ada unsur kezaliman. Seperti yang dikatakan Ustaz Syam tadi di depan, pada saat ada aturan mainnya, secara syar'i melanggar atau tidak, secara syar'i ada unsur yang dirugikan atau tidak, itu yang dimaksud. Masya Allah. Jadi bukannya dalam fisik bentuknya Allah butuh pinjaman, nggak ada, tapi membantu di jalan Allah, betul, gitu ya. betul. Macam-macam bentuknya tadi Macam-macam, tuh, bisa betul. membantu keluarga, membantu orang, betul. tapi yang terbaik-baik itu dari semuanya adalah Keluarga. keluarga yang luar biasa. Oh, tepuk tangan dong buat Ustadz AR, Masya Allah. Jamaah
Ya, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ada lagi sebuah video tayangan nih. Ini bagus banget ya. Demi anak rela melakukan apa aja. Masya Allah. Nih coba kita lihat isinya. Ini dia tayangannya. Allahu Akbar. Mas Fadli, karena Ya. memang ada orang yang kalau sama orang kaya mereka sungkan tuh, nggak enakan. Tapi kalau sama orang biasa-biasa saja atau mungkin orang yang ekonominya di bawah dia bersikap seadanya gitu. Nah, tapi banyak juga nih, pengen nanya juga kita sama guru kita Ustaz Ahmad Khan nih. Bicara orang yang apakah ini termasuk tertipu oleh harta? Kalau dia tuh pengen banget berpenampilan tuh keren, bagus, mobilnya keren, jamnya bagus, rumahnya mewah, hanya karena pengen dipandang sama Nah, orang itu atau dia pengen tuh. dianggap sama orang. Nah, ini banyak nih terjadi zaman sekarang nih sampai rela-rela ngutang. Mau izin penjelasannya Ustaz Ahmad Khan? Fadhal. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang memaksakan dirinya untuk tampil keren dan mewah di hadapan orang lain, tidak menjadi diri sendiri, apakah ini termasuk daripada orang yang tertipu dengan harta? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya ada di dalam Islam itu 3 istilah yang maknanya berbeda tetapi beda-beda tipis. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah takabur, yang ketiga adalah tahadus bin nikmah. Maka 3 perkara ini adalah hal yang berbeda tetapi hampir-hampir mirip. Yang pertama adalah riya. Apa sih riya? Riya itu adalah tolabul manzilah indanas wa ta'zim bi amalil akhirah. Seseorang yang mengharapkan kedudukan dan juga kehormatan di hadapan manusia tetapi dengan amal akhirat. Maka ketika ada orang yang sholat, puasa, zakat, sodako, haji, berjihad, baca Quran, tetapi likrumunaunas, tujuannya untuk dimuliakan oleh manusia, auliyu'tuhu min amwalihim, atau tujuannya untuk mengambil harta, keuntungan dari orang-orang tersebut. Ya. Oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu kita mesti pahami bahwasanya orang yang ketika mereka semasa hidup di dunia lalu kemudian mereka memiliki sifat sombong atau sifat orang-orang yang ingin mencari pandangan manusia, maka ini membahayakan dirinya. Dan ini termasuk daripada sifat sombong. Lalu kemudian yang ketiga adalah tahadus bin nikmah. Apa itu tahadus bin nikmah? Tahadus bin nikmah adalah memperlihatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cara menampakkan kepada orang lain agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagi kebaikan dengan yang lainnya. Dan 3 perkara ini beda-beda tipis. Lalu kemudian pertanyaannya, ketika orang memaksakan diri untuk tampil mewah dan keren di hadapan orang lain, tidak menjadi diri sendiri, maka ini masuk kategori orang yang sombong. Hati-hati. Makanya orang sombong itu Nabi katakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Dan ulama memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan orang yang batrul haq, yang menolak kebenaran, adalah orang yang nggak mau nerima nasihat orang. Karena ngerasa dirinya lebih pandai, lebih hebat, lebih berkedudukan, lebih memiliki harta, dan lain sebagainya. Sehingga dia nggak mau dinasihatin orang lain. Kalau ada orang yang nasihatin, lu nasihatin gua, lu nasihatin diri lu sendiri. Lu aja belum bener. Tuh. Tapi sebagian ulama lagi berpendapat, orang yang batrul haq, menolak kebenaran, adalah orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih dan tidak ridho dengan pemberian Allah, sehingga dia itu menolak kebenaran. Dia nggak terima kalau dirinya susah, dia nggak terima kalau dirinya miskin, dia nggak terima kalau dirinya orang yang sederhana, sehingga kepengen tampil seperti orang kaya. Sehingga akhirnya maksa-maksain diri buat bergaya dengan gaya orang. Dia sampai utang sana sini. Maka ini termasuk daripada orang yang tertipu dengan harta. Semoga Allah jaga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Memang kadang-kadang tuh serba salah status sosial tuh ya kan. Pada saat kita nggak punya apa-apa, orang kagak anggap. Dipandang sebelah mata, nauzubillah min zalik ya kan. Nah makanya kita harus punya ilmu. Kalau kita nggak punya harta, punya ilmu. Masya Allah, mungkin dengan ilmu itu orang masih bisa memandang kita ya. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang saya mau bacakan dulu nih, ada sebuah quotes bagus banget nih yang perlu sama-sama kita pahami ya. Walaupun dilahirkan bukan dari keluarga kaya, maaf, kami bukan penikmat harta orang tua. Wih, Masya Allah, keren. bagus lah. Maksudnya
dari masih anak itu dia harus paham Ustaz Syam ya, Betul. bahwa yang namanya harta itu atau mungkin orang tua itu kita nggak bisa memilih. Jadi orang tua memang kaya atau miskin yang ada kita dapat. ungkapan juga kan yang mengatakan bahwa bukanlah seorang pemuda yang hebat kalau dia mengatakan saya anaknya ini bapakku loh, saya anaknya ini. Tapi yang hebat itu adalah yang mengatakan inilah saya. Inilah saya. Maksudnya penikmat harta orang tua jangan sampai mengandalkan orang tua terus. Sampai Iya. kapan? Sampai tadi kan ada beritanya orang tuanya jual ginjal tuh ya naudzubillah min dzalik. Oh, Itu yang nauzubillah min berbahaya. dzalik. Jangan bilang saya anaknya ini, ternyata orang bilang, "Oh, ternyata itu anaknya si ini." Wah, itu itu lebih dia, itu keren. bagus. Lebih keren. Wah, nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini yang temanya luar biasa. Jangan tertipu dengan harta. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.